Hai, Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Yuk tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Mungkin karena dia telah lama menduduki jabatan tinggi, Yu Ruobing memiliki aura yang sangat kuat. Hanya berdiri di panggung tinggi, orang sudah bisa merasakan keagungan dan temperamennya yang dingin. Sebagai seorang jenius bisnis, ia bergabung dengan Yu Group tepat setelah lulus pada usia 22 tahun, dan dalam waktu 3 tahun, ia naik jabatan dari bawah ke atas, dan akhirnya menjadi presiden. Perjalanan mulus itu bukan hanya karena dia putri keluarga Yu, tetapi yang lebih penting lagi karena kemampuannya. Kurang dari 5 tahun setelah ia mengambil alih grup Yu, ia berhasil membalikkan keadaan dan meningkatkan laba bersih lebih dari 2 kali lipat. Ia juga membantu grup Yu berhasil masuk ke dalam 500 perusahaan teratas Tiongkok, dan keluarga Yu juga menjadi keluarga terkaya di Huaibei. Bagi keluarga Yu, Yu Ruobing bagaikan seorang penyelamat. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa tidak menyukai Chen Xiangwen, mereka tidak dapat menghentikan Yu Ruobing untuk menikahi Chen Xiangwen. Yu Ruobing melirik semua orang yang hadir, senyum tipis muncul di wajahnya, lalu berkata, "Pertama-tama, terima kasih semuanya atas kedatangan kalian ke pesta pernikahan Xiangwen dan aku. Ada banyak rumor di luar sana, kebanyakan salah, dan beberapa benar. Aku tahu semua orang bingung. Suamiku seperti apa, Chen Xiangwen? Penampilannya biasa saja. Kenapa aku menikahinya? Aku akan menjawabmu, demi cinta." Yu Ruobing bersikap seolah-olah sedang menghadiri pertemuan di grup. Bahkan ketika berbicara tentang cinta, tidak ada rasa malu di wajahnya. Ketika para tamu mendengar kata-kata Yu Ruobing, jantung mereka berdebar kencang. Mungkin, mereka memang terlalu dangkal. Bukankah alasan paling mendasar bagi seorang pria dan seorang wanita untuk menikah adalah karena cinta? Bagus sekali. Tang Xiaorou yang berada di samping Fang Yu memegangi wajahnya dengan kedua tangannya, menatap Yu Ruobing di podium dengan mata bak bintang. Meskipun dia belum pernah bertemu Yu Ruobing sebelumnya, dia sangat mengagumi temperamen dan kata-katanya. Alangkah hebatnya jika aku bisa menjadi wanita kuat seperti Yu Ruobing di masa depan. Chen Xiangwen, yang berdiri di belakang Yu Ruobing, menatap kosong ke arah istrinya Yu Ruobing dengan tatapan tergila-gila di matanya. Hanya demi wanita ini, dia lebih memilih melepaskan semua kehormatan yang pernah diraihnya. Sekarang dia hanya ingin menjadi suami yang baik dan melindungi segalanya tentang Yu Ruobing. Tidak peduli siapapun itu, jangan pernah berpikir untuk menyakiti Yu Ruobing. Chen Xiangwen memandang para tamu di antara hadirin. Meski telah menghabisi 5 pembunuh, dia tetap tidak lengah. Biasanya, ada banyak pesaing yang ingin menyingkirkan Yu Ruobing. Selama kamu sedikit santai, kamu mungkin akan dimanfaatkan. Pada saat ini, pria dan wanita itu sudah berjalan perlahan ke depan di sepanjang pagar pembatas di tepi taman. Dia bergerak sangat pelan, dan tidak ada yang aneh padanya. Waktunya telah tiba. Lelaki itu memperlihatkan senyum licik di wajahnya, lalu tiba-tiba mempercepat laju kendaraannya dan bergegas menuju peron. Apakah kau akan menyerang secara langsung? Fang Yu mengerutkan kening. Yu Ruobing sedang berbicara, dan Chen Xiangwen di belakangnya tampaknya menyadari ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi? Aura yang tak terjelaskan telah muncul. Chen Xiangwen mengerutkan kening dan melihat keluar lapangan. Pada saat ini, dia melihat seorang pria di tepi taman, berlari cepat menuju peron, dengan cahaya perak di tangannya dan senjata tajam di tangannya. Benar saja, masih ada beberapa ikan yang lolos dari jaring. Mata Chen Xiangwen dingin, dan hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Teruslah bicara sementara aku turun untuk mengurus ikan kecil. Chen Xiangwen membisikkan sesuatu di telinga Yu Ruobing, lalu melompat dari peron. Pria itu kini bergegas ke posisi kurang dari 10 meter dari peron. Dia meraih belati di tangannya dan melemparkannya ke arah Yu Ruobing di atas panggung. Memanggil, belati itu melesat cepat di udara, dan bilah tajamnya memancarkan cahaya dingin. Wajah Yu Ruobing tetap tenang, dan dia bahkan tidak mengambil langkah mundur. Belati itu hendak menusuk dada Yu Ruobing. Tetapi pada saat ini, bola energi merah gelap yang tembus cahaya tiba-tiba muncul di depan Yu Ruobing. Belati itu terhalang oleh bola energi ini dan tidak bisa bergerak maju sama sekali. Ledakan. Lalu seluruh belati hancur menjadi bubuk. Pada saat yang sama, Chen Xiangwen sudah bergegas menghampiri pria itu. Kalian semua akan mati jika pergi. Wajah Chen Xiangwen dingin, matanya merah menyala, dan dia meninju pria itu. Ledakan. Saat tinju itu menyentuh pria itu, tubuh pria itu berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Hahaha, wajah lelaki itu, yang belum menghilang, menampakkan senyum nakal penuh keberhasilan. Jantung Chen Xiangwen berdebar kencang dan dia segera berbalik dan melihat ke arah peron. Di platform tinggi, pusaran gas hitam muncul di bawah kaki Yu Ruobing. Ketika Chen Xiangwen menoleh, Yu Ruobing juga menatapnya dengan panik di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu apa lingkaran udara hitam ini, Chen Xiangwen tahu bahwa dia harus menjauhkan Yu Ruobing darinya. Chen Xiangwen segera mengulurkan tangannya dan meraih kembali. Energi merah gelap melilit tubuh Yu Ruobing, mencoba menariknya keluar dari pusaran energi hitam.
Tetapi pada saat ini, gas hitam itu tiba-tiba meningkat dan menelan Yu Ruobing sepenuhnya. Suara mendesing. Detik berikutnya, gas hitam di peron langsung menghilang. Dan Yu Ruobing juga menghilang. Perubahan drastis seperti itu membuat seluruh taman menjadi sunyi senyap. Sebagian besar tamu tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Musik lirik juga diputar melalui pengeras suara. Setelah Chen Xiangwen berdiri di sana dalam keadaan linglung selama 2 detik, aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Ledakan. Dia tiba-tiba melompat di tempat, terbang lebih dari 20 meter, dan berdiri di peron. Dia melihat sekelilingnya namun tidak melihat Yu Ruobing. Dia salah perhitungan. Lawannya bukan pembunuh biasa. Dia seorang pejuang yang menguasai teknik-teknik tingkat tinggi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Pembuluh darah muncul di dahi Chen Xiangwen dan kemarahan di dadanya membuncah. Pada saat yang sama, energi dalam tubuhnya meletus seperti gunung berapi, gelombang demi gelombang. Tekanan yang menyesakkan menyebar ke seluruh taman. Bagaimana mereka membawa Ruobing pergi? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Chen Xiangwen sangat panik dan hampir pingsan. Yu Ruobing adalah orang terpenting dan tersayangnya. Dia tidak akan pernah membiarkan Yu Ruobing terluka. Pasti ada orang lain yang bersembunyi di taman. Pasti ada lagi. Aku harus menemukannya. Mata Chen Xiangwen merah padam saat dia melirik semua orang yang hadir. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Para tamu yang hadir semuanya tampak pucat dan bertanya berulang kali. Namun tidak seorang pun dapat menjawabnya. Mengapa Nona Yu tiba-tiba menghilang? Tang Xiaorou membuka lebar mata indahnya dan berbalik untuk bertanya pada Fang Yu. Fang Yu mengerutkan kening dan menatap peron sambil berpikir. Dia juga tidak menyangka kalau kultus Wushen akan menculik Yu Ruobing dengan cara seperti ini. Pria yang bersembunyi di tengah kerumunan itu jelas-jelas sedang menyamar. Ada kemungkinan besar bahwa lingkaran sihir telah disiapkan di platform tersebut sebelumnya. Ketika Yu Ruobing memasuki lingkaran sihir, dia mulai mengaktifkannya. Yang anehnya, selama proses ini, Fang Yu tidak merasakan napas sama sekali. Ini adalah situasi yang sangat langka. Susunan teleportasi membutuhkan penggunaan kekuatan hukum ruang, dan dalam proses ini, aura akan tampak cukup jelas. Namun Fang Yu sudah lama berada di taman itu tetapi tidak merasakan aura aneh apapun. Sembunyikan aura Anda dan aktifkan susunan teleportasi dari jarak jauh. Tingkat sihir ini jelas melampaui kemampuan kultus Wushen. Terakhir kali Fang Yu berhubungan dengan kultus Wushen, susunan teleportasi mereka masih berupa jenis susunan paling dasar, yang mana membutuhkan seseorang di dalam susunan tersebut untuk mengaktifkannya sebelum teleportasi dapat dimulai. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin kultus Wushen telah membuat kemajuan besar dalam keterampilan sihirnya hanya dalam 1 bulan? Saat Fang Yu tengah berpikir, Chen Xiangwen yang berdiri di podium dan mengamati seluruh hadirin telah jatuh ke dalam kondisi setengah gila. Yu Ruobing hilang. Dia tidak dapat menemukannya. Sebagai orang nomor 1 dalam daftar kegelapan, tidak diragukan lagi merupakan suatu penghinaan baginya untuk memiliki orang yang dicintainya diculik di depan umum. Kemarahan di dada Chen Xiangwen hendak meledak. Pada saat ini, dia penuh dengan niat membunuh dan hanya ingin membunuh orang. Sialan, sialan, sialan. Chen Xiangwen mengatupkan giginya, dan energi di tubuhnya hampir tidak dapat dikendalikan dan meledak. Platform tinggi itu runtuh dalam sekejap. Hembusan angin menyebar ke segala arah, menghantam banyak tamu di taman. Apa yang mau dia lakukan? Di mana satpamnya? Cepat taklukkan dia, teriak seorang tamu panik. Sekelompok penjaga keamanan berlari keluar dari aula dalam dan berlari kecil menuju Chen Xiangwen. Tinggalkan aku sendiri, Chen Xiangwen berkata dengan suara dingin, sambil melambaikan tangan kanannya ke depan. Ledakan, lebih dari selusin petugas keamanan terkena kekuatan besar itu, terpental bersama-sama, dan jatuh dengan keras ke tanah. Kali ini para tamu yang hadir benar-benar ketakutan. Tak seorang pun menyangka, lelaki yang sebelumnya mereka anggap biasa saja dan tak layak bagi Yu Ruobing, ternyata punya kemampuan yang mengerikan. Dia berhasil menghajar lebih dari selusin penjaga keamanan hanya dengan lambaian tangannya. Jika pria ini seorang pendekar, kultivasinya pasti setidaknya di atas seorang maestro bela diri. Para tamu yang hadir semuanya adalah CEO perusahaan besar di Huaibei, dan semuanya dilengkapi dengan pengawal pribadi. Namun, karena privasi pesta pernikahan, pengawal ditinggalkan di dalam mobil. Banyak tamu mengeluarkan ponsel mereka dan dengan panik menghubungi pengawal mereka untuk meminta pertolongan. Chen Xiangwen berdiri di sana, jantungnya berdetak makin cepat. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Siapa yang menculik Yu Ruobing? Di mana dia sekarang? Apakah keselamatan pribadinya terancam? Pertanyaan-pertanyaan ini terus-menerus mengganggu pikiran Chen Xiangwen. 1 jam yang lalu, dia menepuk dadanya di depan Yu Ruobing dan berjanji akan melindungi keselamatan pribadi Yu Ruobing selama sisa hidupnya. Tapi sekarang, ada banyak keturunan langsung keluarga Yu di taman itu. Di tengah kekacauan yang terjadi, mereka akhirnya menyadari bahwa Yu Ruobing hilang. Mereka semua memandang Chen Xiangwen. Chen Xiangwen bukan hanya suami Yu Ruobing, tetapi juga pengawal pribadinya. Chen Xiangwen, di mana adikku?
Tanya adik laki-laki Yu Ruobing, Yu Chang'an dengan keras. Chen Xiangwen melirik Yu Chang'an, matanya yang merah darah dipenuhi dengan keganasan. Yu Chang'an menjerit dan terduduk di tanah, tubuh bagian bawahnya basah kuyup. Hanya dengan saling memandang, dia merasakan sensasi berada di ambang kematian. Pesta pernikahan, pesta pernikahan. Kalau bukan karena pesta pernikahan sialan ini, kecelakaan ini tidak akan terjadi. Chen Xiangwen menatap sekelompok keturunan langsung keluarga Yu, niat membunuh membuncah di dadanya. Yu Ruobing dan Chen Xiangwen awalnya tidak ingin mengadakan pesta pernikahan, tetapi tentangan dalam keluarga Yu terlalu besar. Yu Ruobing takut kalau terjadi perubahan di kemudian hari, maka ia memaksakan diri menggelar pesta pernikahan ini, dengan maksud memberi pernyataan kepada seluruh Huaibei dan keluarga Yu bahwa dirinya, Yu Ruobing, bertekad untuk bersama Chen Xiangwen. Kalian semua pantas mati. Chen Xiangwen menoleh untuk melihat keturunan langsung keluarga Yu dan berjalan maju. Wajah para anggota keluarga Yu memucat. Mereka tak kuasa menahan aura pembunuh yang dingin dari Chen Xiangwen, dan mereka semua ambruk ke tanah, menggigil. Banyak dari mereka bahkan menangis dan memohon ampun. Chen Xiangwen benar-benar kehilangan akal pada titik ini. Dia ingin menghilangkan kemarahan di hatinya dengan membunuh orang. Fang Yu, pria itu sepertinya gila. Tang Xiaorou tampak pucat dan menatap Fang Yu. Zhao Zinan awalnya merasa malu, tetapi ketika dia menghadapi perubahan yang begitu mendadak, tubuhnya semakin gemetar. Namun kali ini, dia tidak mencondongkan tubuh ke arah Zhao Xuan, melainkan diam-diam bergerak maju dan bersembunyi di belakang Fang Yu. Fang Yu memandang Chen Xiangwen, bertanya-tanya apakah dia harus mengambil tindakan untuk menghentikan Chen Xiangwen. Dilihat dari situasi saat ini, orang ini sudah kehilangan akal sehatnya. Tepat ketika Chen Xiangwen hendak menyerang keluarga Yu, bola gas hitam tiba-tiba muncul di depannya. Gas hitam perlahan menyebar dan berubah menjadi bayangan virtual seperti cermin. Dan dalam gambar virtual, ada Yu Ruobing yang mengenakan congsam. Saat melihat Yu Ruobing, ekspresi Chen Xiangwen berubah drastis. Untungnya, Yu Ruobing tidak memiliki luka di tubuhnya dan dia masih sadar. Xiangwen, selamatkan aku, kata Yu Ruobing sambil berlinang air mata. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Chen Xiangwen merasa jantungnya akan meledak, matanya berkilat penuh niat membunuh. Pada saat ini, pemandangan berubah. Seseorang yang mengenakan mahkota emas, dengan kain kasa menutupi wajahnya, hanya menyisakan satu mata hitam dan satu mata putih yang terbuka, muncul dalam gambar virtual. Orang ini adalah Uskup Agung Sekte Wushen. Pertama dalam daftar gelap, surah gelap, Chen Xiangwen, kata Uskup Agung. Karena kau tahu identitasku, kau seharusnya tahu apa yang akan kulakukan. Kembalikan istriku segera, aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati mengenaskan. Kata Chen Xiangwen dengan suara serak, menahan amarah di hatinya. Haha, kau bahkan tidak tahu di mana aku berada, bagaimana kau bisa membunuhku? Uskup Agung tertawa datar dan berkata, kau hanya punya satu pilihan sekarang, bekerja sama denganku. Kalau tidak, aku akan membunuh istrimu yang cantik tanpa ragu. Karena terlalu marah, Chen Xiangwen menggigit mulutnya dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia belum pernah mengalami perasaan terancam oleh orang yang dicintainya sebelumnya. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain sekarang. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Chen Xiangwen. Saya ingin Anda membantu saya membunuh seorang pria, kata Uskup Agung. Siapa? Chen Xiangwen bertanya. Fang Yu, kata Uskup Agung. Fang Yu. Chen Xiangwen merasa nama itu familiar, seolah-olah dia baru saja mendengarnya. Kau mungkin bukan tandingannya sekarang, tapi kalau kau mau bekerja sama denganku, aku akan mengirim seseorang untuk memberimu sebotol darah. Dengan kekuatanmu saat ini, setelah mengambil sebotol darah ini, kau akan tumbuh ke tingkat yang lebih mengerikan. Lalu kau akan punya peluang besar untuk membunuhnya, dan aku juga akan mengembalikan istrimu kepadamu dalam kondisi baik. Ucap Uskup Agung perlahan. Tidak perlu. Aku bisa membantumu menyingkirkan orang ini sekarang, kau hanya perlu memberitahuku lokasinya. Kata Chen Xiangwen dingin. Dia tidak bisa menunggu, dia tidak ingin menunggu sedetik pun. Selama Yu Ruobing berada di tangan orang lain, dia akan berada dalam bahaya. Dia tidak tahan. Mungkin kau sangat percaya diri, tapi percayalah, kau bukan tandingannya sekarang. Kekuatannya, Uskup Agung sedang berbicara dan tiba-tiba berhenti. Kau adalah pemimpin Sekte Wushen. Aku sudah lama mencarimu. Pada suatu saat, Fang Yu muncul di samping Chen Xiangwen, menatap lurus ke arah Uskup Agung dalam gambar virtual. Ekspresi Chen Xiangwen sedikit berubah. Dia bahkan tidak menyadari saat Fang Yu muncul. Mengapa, kau ada di sana? Tanya Uskup Agung dengan nada ngeri. Aku cuma mau datang dan makan gratis, tapi nggak ngangka bakal ketemu kamu. Ini benar-benar takdir, kata Fang Yu sambil tersenyum. Uskup Agung menatap Fang Yu, tanpa emosi terlihat di mata hitam dan putihnya. Chen Xiangwen, pria ini Fang Yu. Asal kau menyingkirkannya, aku akan mengembalikan istrimu. Kata Uskup Agung dengan suara berat.
Dia adalah Fang Yu. Hati Chen Xiangwen terguncang dan dia berbalik menatap Fang Yu yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi tenang. Pihak lain menculik Yu Ruobing hanya untuk membunuh orang ini. Kalau mau bunuh aku, datang saja terang-terangan. Aku menunggumu di sini. Ngapain nyeret orang lain? Fang Yu mengerutkan kening. Chen Xiangwen, apakah istrimu bisa bertahan hidup tergantung pada kinerjamu? Uskup Agung mengabaikan Fang Yu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, udara hitam di udara menghilang. Chen Xiangwen menoleh ke arah Fang Yu, aura pembunuh di tubuhnya mencapai puncaknya. Ledakan. Energi dalam tubuhnya meledak, dan gelombang udara merah muda menyebar ke segala arah. Orang-orang yang ada di dekatnya terpesona. Dan semua hamparan bunga di taman itu hancur berkeping-keping. Tenanglah, kita tidak perlu bertarung. Tujuan lawan. Sebelum Fang Yu sempat menyelesaikan kata-katanya, tinju Chen Xiangwen yang berbalut energi merah tua menghantam dadanya. Ledakan. Fang Yu jatuh secepat bola meriam, menerobos pagar pembatas di tepian, dan terbang ke langit malam di luar. Ini lantai 60, lebih dari 200 meter di atas tanah. Tang Xiaorou menjerit saat melihat pemandangan ini, dan Zhao Zinan gemetar seluruh tubuhnya dan menutup matanya. Uskup Agung, bukankah rencana awalnya adalah meminta Chen Xiangwen mengambil darah yang diberikan oleh Raja Abadi lalu pergi mencari Fang Yu? Jika Anda membiarkannya sekarang, bagaimana jika dia dibunuh oleh Fang Yu, kandidat yang telah lama kita cari hanyalah? Di gereja di hutan belantara Huaibei Barat, kardinal berpakaian hitam berdiri di bawah Uskup Agung dan berbicara dengan ragu-ragu. Tidak apa-apa, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat seberapa besar jarak antara dia dan Fang Yu. Uskup Agung berkata, jika dia benar-benar kalah, kita tinggal teleportasi dia kembali dengan cara yang sama. Fang Yu tidak akan bisa menghentikannya. Jadi begitulah, kardinal berpakaian hitam itu tiba-tiba menyadari. Berkat bimbingan para dewa, teknik teleportasi paksa jarak jauh ini, sungguh merupakan teknik yang paling ajaib di dunia, ujar Sang Dewa Agung dengan penuh emosi. Chen Xiangwen berdiri di tempat, energi di tubuhnya terus dilepaskan, menjadi semakin kuat. Seluruh taman di lantai atas bergetar hebat. Jika ini terus berlanjut, beberapa lantai teratas kemungkinan akan runtuh. Sebagian besar tamu yang hadir adalah orang biasa dan mereka tidak bisa melarikan diri. Chen Xiangwen meraung ke langit, memperlihatkan giginya yang bernoda darah merah cerah, yang cukup menyeramkan. Dia tidak menginginkan apapun sekarang, dia hanya ingin bertemu Yu Ruobing lagi. Sedangkan terhadap hidup mati orang lain yang hadir, dia sama sekali tidak peduli. Fang Yu, aku harus membunuhmu. Chen Xiangwen melompat ke tepi taman dan melihat ke bawah. Tanah tidak mampu menahan beban lompatan dan hentakannya, lalu tenggelam. Seluruh taman di lantai atas runtuh. Para tamu yang hadir Fang Yu. Chen Xiangwen mengamati langit malam di bawah seperti binatang buas. Saya mengerti perasaan Anda, tetapi saya tidak setuju dengan pendekatan Anda. Suara Fang Yu muncul di telinga Chen Xiangwen. Chen Xiangwen tiba-tiba menoleh dan melihat bayangan sepatu kanvas hitam. Ledakan. Chen Xiangwen ditendang oleh Fang Yu dan terbang tinggi ke langit. Sambil terbang mundur, Chen Xiangwen menatap Fang Yu yang berdiri di tepi lantai atas dengan mata merahnya. Dia meraung liar, membuka tangannya, melepaskan energi di tubuhnya, dan cahaya merah gelap pun meledak. Dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya di ketinggian lebih dari 200 meter. Chen Xiangwen menatap Fang Yu, matanya penuh dengan keganasan. Mati. Kedua lengan Chen Xiangwen yang terentang terbungkus dalam energi merah gelap. Lalu, tiba-tiba dia menangkupkan kedua tangannya. Ledakan. Kali ini, bunyinya seperti peluncur roket yang ditembakkan, dengan ledakan keras. Sebuah bola energi yang begitu kuat hingga mencekik berubah menjadi seberkas cahaya merah dan meledak ke arah taman atap hotel tempat Fang Yu berada. Itu benar-benar gila. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Dia dapat dengan mudah menghindari tembakan ini, atau dia dapat berdiri diam dan tetap terkena tembakan. Namun jika hal ini dilakukan, semua orang di seluruh taman lantai atas, dan bahkan penghuni hotel di beberapa lantai di bawahnya, akan berada dalam kesulitan besar. Chen Xiangwen hanya datang untuk Fang Yu, tidak perlu melibatkan orang lain. Itulah satu-satunya cara. Menghadapi sinar energi merah yang mendekat, Fang Yu berdiri di tempatnya dan mengangkat telapak tangan kanannya. Aura mengerikan terpancar dari tubuh Fang Yu. Tidak ada pembuatan bir. Ledakan. Seperti guntur di siang bolong, telapak tangan kanan Fang Yu mengeluarkan semburan cahaya keemasan. Aliran energi sejati seperti naga emas menyembur keluar dari telapak tangan kanan. Dua sinar cahaya yang mengandung kekuatan mengerikan bertabrakan di udara, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, gelombang udara yang dihasilkan oleh tabrakan antara kedua sisi menyebar ke segala arah. Taman atap terkena lagi dan berguncang terus-menerus. Gelombang jeritan terdengar. Di tengah kekacauan itu, Tang Xiaorou sudah berjongkok di tanah, berpegangan pada tepian hamparan bunga, tidak berani menarik tangannya. Dia tidak tahu situasinya, tetapi dia selalu merasa bahwa taman itu akan runtuh kapan saja. Zhao Xuan menarik Zhao Zinan dan berbaring di tanah, menatap punggung Fang Yu di kejauhan dengan tatapan ngeri. Sejujurnya, dia masih belum mengerti situasinya.
Bagaimana mungkin pesta pernikahan yang seharusnya berjalan baik malah berakhir seperti ini? Yu Ruobing tiba-tiba menghilang, dan Chen Xiangwen dan Fang Yu mulai bertarung. Zhao Xuan hanya merasa pikirannya kabur. Tetapi dia merasakan tubuh Zhao Zinan yang gemetar di sampingnya, segera tersadar, mengeluarkan ponselnya dan menelepon ke rumah. Ledakan. Fang Yu memenangkan duel udara. Energi yang diledakkan Chen Xiangwen runtuh saat bertabrakan dengan energi sejati Fang Yu. Chen Xiangwen, yang melayang di udara, kembali dijatuhkan oleh energi sejati Fang Yu. Fang Yu melirik ke arah taman di belakangnya dan tampaknya itu bukan masalah besar. Namun, jika kita mengalami satu atau dua guncangan lagi, sulit untuk mengatakannya. Jadi Fang Yu berdiri dan bergegas menuju Chen Xiangwen yang berada tinggi di langit. Memindahkan medan perang ke dataran tinggi dapat menghindari melibatkan orang-orang yang tidak bersalah. Tubuh Chen Xiangwen jatuh bebas, jatuh hampir 100 meter sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan dirinya. Dia mendongak ke arah Fang Yu yang menukik turun dari langit, dan menyerbu ke atas sambil menggertakkan gigi. Hanya dalam beberapa ronde pertarungan, dia sudah merasakan kekuatan Fang Yu. Sebagai orang nomor satu di daftar kegelapan, ia telah lama tak terkalahkan di dunia gelap barat. Juga karena dia terlalu kuat, banyak hal menjadi tidak berarti lagi baginya. Itulah sebabnya dia memilih untuk pensiun di puncak kariernya, kembali ke Tiongkok, datang ke Nandu, dan menjadi pengawal pribadi Yu Ruobing. Dia dikirim ke luar negeri untuk berlatih sejak dia masih muda dan belum pernah mengenal seni bela diri ortodoks Tiongkok. Banyak orang mengatakan kepadanya bahwa dunia seni bela diri Tiongkok penuh dengan orang-orang kuat, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia selalu yakin bahwa dirinya adalah salah satu orang terkuat di dunia. Memang benar, dalam 2 tahun sejak kembali ke Tiongkok, ia telah berurusan dengan banyak orang yang disebut kuat, tetapi tak seorang pun bisa memaksanya untuk serius, dan ia bahkan belum pernah bertemu orang yang bisa menerima 2 pukulan darinya. Grandmaster macam apa, Martial Lord macam apa, mereka lemah bagaikan anak berusia 3 tahun di hadapannya. Tetapi malam ini, saat menghadapi Fang Yu, dia merasakan tekanan luar biasa. Hanya dalam 3 ronde, ia menyerang dengan kekuatan yang nyaris gila, tetapi ia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Malah, ia menerima serangkaian pukulan berat. Pada saat ini, dia teringat pada apa yang dikatakan orang dalam gambar virtual tadi. Saat ini, dia bukan lawan Fang Yu. Setelah pensiun, kepribadian Chen Xiangwen menjadi jauh lebih terkendali dan dia adalah orang yang damai dalam kehidupan sehari-harinya. Namun kebanggaan di tulangnya tidak berkurang sedikit pun. Dia raja dunia gelap. Dia takkan pernah mengakui bahwa dirinya lebih buruk dari siapapun. Fang Yu, aku pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan menyelamatkan Ruobing. Chen Xiangwen menggertakkan giginya, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan melesat ke atas dengan seluruh kekuatannya. Saat dia bangkit, dia mengepalkan tangan kanannya, mengumpulkan energi yang luar biasa di dalamnya. 1 detik kemudian, jarak antara Chen Xiangwen dan Fang Yu kurang dari 1 meter. Chen Xiangwen meninju ke atas dengan tangan kanannya. Sosok Fang Yu melintas dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Pukulan Chen Xiangwen mengenai udara, menimbulkan suara dentuman keras. Fang Yu muncul di belakang Chen Xiangwen dan menamparkan bagian belakang leher Chen Xiangwen. Dia ingin membuat Chen Xiangwen pingsan dan menenangkannya. Tetapi ketika tangan Fang Yu hendak menyentuh bagian belakang leher Chen Xiangwen, energi dalam tubuh Chen Xiangwen tiba-tiba meledak. Ledakan. Fang Yu langsung terlempar lebih dari 10 meter. Chen Xiangwen berbalik, menatap Fang Yu dengan mata merah, dan mengangkat tangan kanannya di depannya. Sebuah bola energi merah muda mengembun di telapak tangan kanannya. Tak lama kemudian, sebuah pedang lengkung tembus pandang dengan cahaya merah muncul di tangannya. Pedang Surah. Ini adalah pedang yang berlumuran darah orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan ini mengintimidasi ribuan orang kuat di dunia gelap. Begitu pedang Surah keluar, darah akan berceceran di mana-mana. Chen Xiangwen mencengkeram pedang Surah erat-erat dan mengayunkannya dengan ganas ke arah Fang Yu. Energi pedang merah tajam membelah udara, menimbulkan suara siulan yang menusuk, dan dengan cepat menebas di depan Fang Yu. Fang Yu tidak menghindar. Tangan kanannya memancarkan cahaya keemasan dan ia melambaikannya ke depan. Ledakan. Energi pedang berbentuk bulan sabit dihancurkan oleh telapak tangan ini. Chen Xiangwen meraung dan terbang ke samping bagaikan kilat. Dia bergerak sangat cepat di udara, berputar di sekitar Fang Yu. Hanya dalam beberapa detik, puluhan bayangan Chen Xiangwen muncul di sekitar Fang Yu. Oh, kecepatan, atau, Fang Yu tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakangnya. Pada saat ini, puluhan Chen Xiangwen mengayunkan pedang mereka ke arah Fang Yu pada saat yang sama. Memanggil. Puluhan energi pedang tajam muncul pada saat yang sama, semuanya menebas ke arah Fang Yu. Puluhan energi pedang ini semuanya nyata. Mereka datang dari segala arah, tidak meninggalkan titik buta dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Bahkan kehampaan tampaknya tidak mampu menahan amukan energi pedang, yang memancarkan ledakan suara yang keras. Fang Yu berdiri di tempat, dengan cahaya keemasan bersinar di tubuhnya. Dor, dor, dor.
Puluhan energi pedang menghantam tubuh Fang Yu, menimbulkan ledakan suara logam yang tajam. Ledakan. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba melompat, menyerbu ke arah salah satu bayangan di udara, dan meninju. Wajah Chen Xiangwen berubah, dan dia segera mengangkat pedang Sura di tangannya dan memegangnya di depannya. Ledakan. Tinju Fang Yu mengenai bilah pedang Sura, tetapi kekuatannya masih mencapai tubuh Chen Xiangwen. Chen Xiangwen mengerang kesakitan dan terjatuh seperti layang-layang yang talinya putus. Pedang Sura di tangannya telah hancur. Saat Chen Xiangwen terbang mundur, puluhan bayangan yang berdiri di sekitar Fang Yu menghilang bersamaan. Kali ini, sulit bagi Chen Xiangwen untuk menjaga tubuhnya tetap stabil di udara. Dadaku terasa sesak dan seluruh tulang di tubuhku terasa seperti hancur, menimbulkan gelombang rasa sakit yang hebat. Meskipun energi dalam tubuh masih melonjak, sulit untuk digunakan. Setelah merajalela di dunia gelap barat selama lebih dari 1 dekade, Chen Xiangwen sudah lama tidak menderita kesakitan seperti itu. Aku kalah. Tubuh Chen Xiangwen perlahan jatuh. Menatap Fang Yu yang bersinar keemasan di langit, matanya dipenuhi keterkejutan dan keengganan. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan kalah total. Ruobing. Chen Xiangwen menutup matanya dan terjatuh bebas. Tidak bisakah kau bertahan secepat ini? Fang Yu menatap Chen Xiangwen yang terjatuh dengan cepat, mengangkat alisnya, lalu tiba-tiba menukik ke bawah. Tidak ada kebencian antara dia dan Chen Xiangwen, dan dia tidak ingin membunuh Chen Xiangwen. 2 detik kemudian, Fang Yu menyusul Chen Xiangwen dan menariknya agar dia tidak terjatuh lebih jauh. Uskup Agung, saatnya untuk memindahkannya kembali, kalau tidak. Di dalam gereja, kata kardinal berpakaian hitam dengan gugup. Aku sudah merapal mantra. Uskup Agung menanggapi, merapal mantra dalam hati, lalu mengulurkan tongkat kerajaan di tangan kanannya. Permata di puncak tongkat kerajaan bersinar terang. Fang Yu meraih salah satu lengan Chen Xiangwen dan mengangkatnya ke udara. Darah terus mengalir dari mulut Chen Xiangwen. Ia menatap Fang Yu di depannya tanpa berkata apa-apa. Kita tidak punya dendam satu sama lain. Aku tidak punya perasaan buruk padamu, dan kamu juga seharusnya tidak punya perasaan buruk padaku, kata Fang Yu. Omong kosong. Kalau bukan kamu, bagaimana mungkin Ruobing bisa ditangkap? Aku tidak tahu siapa pihak lainnya, tapi dia menangkap Ruobing hanya untuk berurusan denganmu. Chen Xiangwen sangat bersemangat. Dia awalnya adalah dewa pembunuh yang tenang, tetapi setelah benar-benar jatuh cinta pada seorang wanita, keadaan pikirannya berubah. Sekarang, yang dipikirkannya hanyalah Yu Ruobing. Siapapun yang menyakiti Yu Ruobing akan menjadi musuh bebuyutannya, apapun sebab dan akibatnya. Apa yang kau katakan memang masuk akal, tapi secara logika, pelakunya tetaplah kultus Wushen. Aku masih berharap kau bisa tenang, kata Fang Yu. Chen Xiangwen menatap Fang Yu, matanya merah dan keganasan masih terpancar di sana. Begini, tetap tenang adalah satu-satunya pilihanmu. Karena mustahil bagimu untuk membunuhku, levelmu belum cukup baik, kata Fang Yu ringan. Tidak cukup baik. Sebagai orang misterius dan berkuasa yang menduduki peringkat pertama dalam daftar gelap, Chen Xiangwen tidak pernah diperlakukan dengan hina seperti itu seumur hidupnya. Namun sayang, dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melawan. Fang Yu ingin mengatakan sesuatu lainnya. Tetapi pada saat ini, bola gas hitam tiba-tiba muncul di tubuh Chen Xiangwen. Udara hitam melilit Chen Xiangwen dan segera menyelimutinya sepenuhnya. Hanya 2 detik kemudian, Fang Yu merasakan tangannya menjadi ringan, dan udara hitam di depannya menghilang. Dan Chen Xiangwen juga menghilang. Namun saat ini, senyum muncul di wajah Fang Yu. Dia telah lama menduga bahwa kultus Wushen akan menggunakan metode yang sama untuk membawa Chen Xiangwen pergi. Dan sama sekali tidak perlu baginya untuk menghentikannya. Sebaliknya, dia dapat menggunakan Chen Xiangwen yang dibawa pergi untuk menemukan sarang Wushen Cult. Karena, selama percakapan dengan Chen Xiangwen tadi, dia diam-diam menggunakan indera spiritualnya untuk meninggalkan bekas di tubuh Chen Xiangwen. Agar tidak ketahuan, dia tidak memilih meninggalkan jejak di jiwa Chen Xiangwen. Selama dia memiliki tanda ini, Fang Yu akan dapat dengan cepat menemukan posisi Wushen Cult dan mengetahui rencana mereka. Di dalam aula gereja di hutan belantara Huaibei Barat, suatu gas hitam muncul entah dari mana, lalu sesosok muncul. Ledakan. Chen Xiangwen kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat Uskup Agung duduk di panggung. Melihat penampilan Chen Xiangwen saat ini, Uskup Agung merasa sangat puas. Fang Yu memukuli Chen Xiangwen dengan keras, untuk mencegah Chen Xiangwen membuat keributan di gereja dan menghindari banyak masalah. Bawa keluar istrinya. Uskup Agung membuka mulutnya dan memberi perintah. Tak lama kemudian, 2 pria berjubah ungu menggendong seorang wanita berbusana Chongsam dan berjalan keluar dari balik pintu. Wanita itu adalah Yu Ruobing yang diculik di pesta pernikahan. Atas isyarat Uskup Agung, pria berjubah ungu melepaskan Yu Ruobing. Ketika Yu Ruobing melihat Chen Xiangwen tergeletak di tanah, wajahnya berubah dan dia segera berlari, berlutut di tanah, dan memeluk Chen Xiangwen. Xiangwen, kamu baik-baik saja. Mata Yu Ruobing merah dan seluruh tubuhnya gemetar. Chen Xiangwen tidak menjawab, tetapi mengamati seluruh tubuh Yu Ruobing.
Chen Xiangwen menghela napas lega ketika melihat Yu Ruobing tidak terluka. Saya baik-baik saja, kata Chen Xiangwen. Mulutmu penuh darah, dan kau masih bilang kau baik-baik saja. Siapa yang memukulmu seperti ini? Siapa? Tanya Yu Ruobing dingin dengan wajah pucat. Pasangan yang penuh kasih sayang. Sungguh patut ditiru. Pada saat ini, Uskup Agung di mimbar berbicara. Chen Xiangwen berusaha keras untuk duduk, menatap Uskup Agung, dan bertanya, apa yang ingin Anda lakukan? Uskup Agung tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dia membuat rencana dan menculik Yu Ruobing untuk memikat Chen Xiangwen ke sini. Dan sekarang, Chen Xiangwen tidak hanya datang, tetapi juga terluka parah dan tidak bisa bergerak. Ini adalah hal terbaik baginya. Aku baru saja memberitahumu bahwa tujuanku adalah membunuh Fang Yu. Uskup Agung berkata, kau sudah pernah bertarung dengannya sebelumnya, bagaimana rasanya? Wajah Chen Xiangwen berkedut saat mendengar pertanyaan ini. Dia baru saja dikalahkan oleh Fang Yu dan dipermalukan. Apakah dia jauh lebih kuat dari yang Anda duga? Tanya Uskup Agung lagi. Chen Xiangwen menatap Uskup Agung dan berkata dengan suara berat, lalu kenapa? Selagi berbicara, Chen Xiangwen berjuang untuk berdiri. Yu Ruobing buru-buru mendukung Chen Xiangwen. Karena kau tahu identitasku, kau juga harus tahu orang seperti apa aku. Aku tidak akan membiarkanmu memanipulasiku. Jika kau memaksaku, aku akan menggunakan kekuatanku di dunia gelap dan melakukan segala yang ku bisa untuk membalas dendam padamu, kata Chen Xiangwen dingin. Saat dia berbicara, ledakan energi yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Istri Anda telah meminum air suci kultus Wushen kami dan menjadi anggotanya. Karena Anda dan istri Anda begitu saling mencintai, wajar saja jika Anda bergabung dengan mereka, kata Uskup Agung tanpa panik. Air suci apa? Chen Xiangwen menoleh dan menatap Yu Ruobing. Baru saja mereka memaksaku minum semangkuk air jernih, kata Yu Ruobing pucat. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba memegangi perutnya, menjerit kesakitan, dan jatuh ke tanah. Mengganggu. Chen Xiangwen segera mendukung Yu Ruobing. Ah, perutku sakit sekali. Wajah Yu Ruobing sepucat kertas, air mata mengalir di wajahnya. Setelah kau minum air suci ini, kau akan menjadi anggota sekte Wushen kami dan secara alami akan menerima disiplin kami. Siapapun yang tidak patuh akan menderita, kata Uskup Agung perlahan. Berhenti sekarang juga. Chen Xiangwen berbalik dan meraung, auranya pun meledak keluar. Namun pada saat itu, Uskup Agung tiba-tiba mengulurkan tongkat kerajaan di tangan kanannya. Permata pada tongkat kerajaan itu berkilau. Ledakan. Chen Xiangwen merasa seolah-olah ada gunung yang menekannya. Ia langsung jatuh ke tanah dengan suara teredam. Jangan memaksakan diri. Sekarang kau hanya bisa menerima permintaanku, kata Uskup Agung perlahan. Chen Xiangwen menggertakkan giginya, urat-urat dahinya menyembul keluar, dan dia ingin bangun, tetapi dia tidak bisa bergerak. Dan di belakangnya, jeritan kesakitan Yu Ruobing masih bisa terdengar. Aku terima, teriak Chen Xiangwen serak, wajahnya penuh amarah. Pilihan ini seharusnya sudah dibuat sejak lama, kata Uskup Agung. Begitu dia selesai berbicara, tekanan berat pada Chen Xiangwen menghilang. Kram di perut Yu Ruobing juga hilang. Chen Xiangwen buru-buru berdiri dan menoleh ke arah Yu Ruobing. Setelah merasakan sakit yang amat sangat tadi, Yu Ruobing menjadi pucat dan terjatuh lemah ke tanah. Melihat kekasihnya seperti ini, hati Chen Xiangwen berdarah. Jika kau ingin bergabung dengan kultus Wushen kami, kau harus meminum air suci kami terlebih dahulu, kata Uskup Agung sambil menunjuk kardinal berjubah hitam di sampingnya. Kardinal berpakaian hitam berjalan mendekati Chen Xiangwen sambil membawa semangkuk air di tangannya. Chen Xiangwen menatap mangkuk itu dan kemudian menatap Uskup Agung di podium. Sebagai raja di generasinya, dia tidak pernah menyangka hari ini akan tiba. Dipaksa bergabung dengan organisasi orang lain dan tunduk pada orang lain. Karena kamu cukup kuat, aku sangat menghormatimu, tetapi aku harap kamu tidak melakukan kesalahan dan hal yang sia-sia lagi, kalau tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Nada bicara Uskup Agung tiba-tiba berubah dingin. Hati Chen Xiangwen tenggelam. Dia mengambil semangkuk air, melihatnya, lalu meminumnya. Airnya dingin, seperti hati Chen Xiangwen. Baiklah, mulai sekarang, kau adalah anggota sekte Wushen kami. Uskup Agung berdiri dan bertepuk tangan. Pah! Chen Xiangwen melemparkan mangkuk itu ke tanah sambil menimbulkan suara. Uskup Agung tidak peduli dengan sikap Chen Xiangwen. Bagaimanapun, setelah hari ini, Chen Xiangwen harus berada di bawah kendalinya. Selanjutnya, aku akan melakukan seperti yang kukatakan sebelumnya dan meningkatkan kekuatanmu, kata Uskup Agung sambil menatap kardinal berkulit hitam di sampingnya. Para dewa telah mengirim orang ke sana, dan mereka akan segera tiba, jawab kardinal berpakaian hitam. Baiklah, kalau begitu mari kita tunggu. Uskup Agung mengangguk. Yang abadi, Fang Yu yang berada jauh di Nandu mendengar semua kata-kata itu melalui tanda di tubuh Chen Xiangwen. Tak heran jika kemampuan magis kultus Wushen meningkat pesat dalam waktu singkat. Ternyata mereka memiliki hubungan dengan para dewa abadi. Para dewa akan segera tiba, ayo kita ke sana sekarang, pikir Fang Yu dalam hati.
Sebenarnya, bagi Fang Yu, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah tidak muncul untuk sementara waktu, dan terus mengamati pergerakan Sekte Wushen dan para dewa melalui tanda di tubuh Chen Xiangwen. Mungkin dia bisa mendapatkan lokasi sarang para dewa dalam sekejap. Tetapi Fang Yu tidak bisa melakukan itu. Chen Xiangwen dan Yu Ruobing tidak bersalah, tetapi Wu Shenchult memaksa mereka melakukannya. Jika Fang Yu tidak muncul lagi, saat para dewa tiba, ada kemungkinan besar Chen Xiangwen akan berasimilasi menjadi salah satu anggota dewa, dan dia tidak akan pernah bisa kembali menjadi manusia normal. Ye Zenan dan Han Qi sebelumnya adalah contoh hidup. Lagi pula, air suci Sekte Wushen adalah milik manusia, jadi pasti ada cara untuk menghilangkannya. Mengenai obat yang disediakan oleh para dewa, sulit untuk dikatakan. Huaibei Barat perlu menggunakan jimat teleportasi. Di dalam tas penyimpanan Fang Yu, terdapat beberapa jimat teleportasi yang dibuat oleh Taois Wuji, yang diperoleh dari pegunungan api. Dia mengambil salah satunya dan menuangkan energi aslinya ke dalamnya. Semoga tidak menyimpang terlalu jauh. Saat Fu Di bersinar, Fang Yu menentukan posisinya dalam pikirannya. Detik berikutnya, cahaya bersinar dari tubuh Fang Yu, dan dia menghilang dari tempatnya. Terjadi keheningan di gereja. Chen Xiangwen memeluk Yu Ruobing yang lemah, matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Di kedua sisi gereja berdiri 4 kardinal berpakaian hitam. Di belakangnya berdiri sekelompok orang berjubah ungu, sedikitnya 20 orang. Semua orang tetap diam, berdiri tegak, menunggu kedatangan sang dewa. Hanya kurang dari 2 bulan sejak kedua pihak sepakat untuk bekerja sama, dan kultus Wushen telah memperoleh banyak hal baik yang belum pernah terdengar dan belum pernah terlihat dari para dewa. Termasuk tongkat kerajaan di tangan Uskup Agung, masing-masing diambil kembali oleh para dewa untuk diberkati. Kekuatan magis yang terkandung di dalamnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan keuntungan yang berkelanjutan, kultus Wushen telah menganggap para dewa sebagai mitra terbesarnya. Membunuh Fang Yu merupakan ide umum antara kultus Wushen dan klan abadi. Sekitar 5 menit kemudian, Uskup Agung tiba-tiba berdiri. Mereka datang. Di aula gereja, sebuah lingkaran hitam muncul di tanah tidak jauh di depan Chen Xiangwen. Suatu sosok muncul dari sana. Sosok itu berbentuk humanoid, tetapi lebih seperti ukuran anak kecil. Setelah cahaya memudar, penampakannya muncul di depan mata semua orang. Kepalanya bulat, tetapi tidak berbulu. Bagian dari dahi hingga belakang kepala bagaikan obsidian, berkilau terang. Kecuali bagian atas kepala, seluruh tubuhnya berwarna merah muda terang. Ia memiliki 2 mata hitam di wajahnya, mulut seukuran ibu jari dan tidak memiliki lubang hidung. Ia memiliki 4 anggota badan, tetapi kakinya hanya memiliki 2 jari, menempel di tanah seperti kaki bebek, dan tangannya tidak memiliki telapak tangan, hanya lengan yang lurus. Seluruh bentuknya terlihat agak aneh. Meskipun Chen Xiangwen berpengalaman, jantungnya berdebar kencang saat melihat monster seperti itu. Para anggota Wu Shenchult yang hadir membungkuk hormat dan memberi hormat kepada monster itu. Selamat datang, Tuan Kejahatan Hitam. Monster yang dikenal sebagai Lord Black Evil mengangguk dan berkata, aku membawa darah raja. Siapa yang perlu mengambilnya? Suara yang dihasilkannya cukup aneh, kasar, dan canggung, serta membuat orang merinding saat berhenti. Ini dia. Uskup Agung turun dari podium, berjalan di depan Heixia, dan menunjuk Chen Xiangwen. Apakah itu dia? Heixia menatap Chen Xiangwen, tanpa ekspresi pada wajah anehnya. Namanya Chen Xiangwen, dikenal sebagai Sura Kegelapan. Dia adalah orang kuat yang langka di dunia manusia. Setelah menyerap darah Raja Abadi, dia pasti akan menjadi yang terkuat dan membunuh Fang Yu, kata Uskup Agung. Manusia biasa ingin menjadi yang terkuat. Heixia tiba-tiba menoleh dan menatap Uskup Agung. Jantung Uskup Agung berdebar kencang. Yang terkuat hanya akan muncul di antara kita, para makhluk abadi. Manusia rendahan hanya pantas berada di bawah kaki kita, kata Heixia dingin. Ya, Uskup Agung segera menundukkan kepalanya dan tidak berani berkata lebih banyak lagi. Heixia berbalik dan menatap Chen Xiangwen. Chen Xiangwen menatap Heixia dengan tatapan serius di matanya. Monster ini memancarkan aura yang sangat tidak nyaman dan dingin. Heixia mengulurkan lengannya. Daging di lengan itu tiba-tiba mulai bergerak, dan sebuah kotak hitam kecil terdorong keluar. Kotak ini jelas merupakan sebuah wadah. Daging di bagian atas lengan Heixia mengembun menjadi bentuk telapak tangan dan menyerahkan kotak itu kepada Chen Xiangwen. Ini darah Raja Abadi kita. Setelah meminumnya, seluruh tubuhmu akan berevolusi semaksimal mungkin hingga menyerupai makhluk abadi kita, sehingga mendapatkan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari sekarang, kata Heixia dingin. Chen Xiangwen menatap kotak hitam kecil di depannya, merasa jijik. Dari kata-kata Heixia, dapat didengar bahwa selama dia meminum cairan di kotak hitam, dia akan berubah menjadi monster yang serupa. Harga diri dan insting Chen Xiangwen tidak mengizinkannya melakukan ini. Melihat Chen Xiangwen enggan mengambil kotak hitam itu, jantung sang Uskup Agung berdebar kencang dan ia langsung berkata, Chen Xiangwen, jika kau tidak ingin istrimu mati mengenaskan di hadapanmu, terimalah dengan patuh. Sebelum Uskup Agung dapat menyelesaikan kata-katanya, Heixia di sampingnya tiba-tiba mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar dia diam.
Jika kau tidak benar-benar ingin menjadi anggota klan abadi kami, maka kau tidak memenuhi syarat untuk meminum darah Raja Abadi. Heisha menatap Chen Xiangwen dan berkata dengan dingin, tapi kau membuatku datang ke sini dengan sia-sia, jadi aku harus menghukummu. Saat dia berbicara, kaki Heisha tiba-tiba terangkat. Ledakan. Chen Xiangwen tertendang di pipi dan terlempar ke udara. Ia berguling beberapa kali di udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Xiangwen, Yu Ruobing yang lemah berteriak kesakitan. Manusia wanita, lumayan. Heisha mengulurkan tangan kanannya ke arah Yu Ruobing. Yu Ruobing kehilangan kendali dan seluruh tubuhnya ditarik ke depan Heisha. Aku menginginkan wanita ini. Lagi pula, jangan buang-buang waktuku di masa depan, kalau tidak, aku tidak keberatan mencabik-cabik kalian semua, kata Heisha dingin. Saat dia berbicara, lingkaran cahaya hitam muncul di bawah kakinya dan di bawah tubuh Yu Ruobing. Menghancurkan. Wajah Chen Xiangwen berlumuran darah. Ia berusaha mengangkat kepalanya dan menatap Yu Ruobing, matanya penuh keputusasaan. Ledakan. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan melesat masuk dari pintu gereja dan mengenai dada Heisha saat dia hendak pergi. Setan hitam itu terbang mundur dan menghantam pintu menuju peron di belakang dengan keras, sehingga menimbulkan suara keras. Lingkaran cahaya di bawah kakinya dan di bawah tubuh Yu Ruobing lenyap seketika. Menghadapi serangan mendadak itu, Uskup Agung tertegun sejenak, dan langsung berteriak, waspada. Semua umat beriman di gereja itu menoleh dan melihat ke arah gerbang. Uskup Agung memegang tongkat kerajaan erat-erat, permata pada tongkat kerajaan bersinar redup, dan dia menatap pintu. Tak lama kemudian, sesosok muncul di hadapan semua orang. Itu Fang Yu yang mengenakan setelan hitam. Akhirnya aku menemukan markasmu. Fang Yu menatap Uskup Agung di depannya dan tersenyum. Fang Yu, kok bisa itu dia? Ketika Uskup Agung melihat Fang Yu, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Bukankah Fang Yu baru saja bertarung dengan Chen Xiangwen di Nandu? Bagaimana dia tiba-tiba datang ke gereja di hutan belantara Huaibei Barat? Belum lagi bagaimana dia tahu lokasinya, kecepatannya saja tidak mungkin secepat itu. Seolah tahu apa yang dipikirkan Uskup Agung, Fang Yu berkata, kamu harus tahu bahwa kamu bukan satu-satunya di dunia ini yang bisa menggunakan teleportasi. Hati sang Uskup Agung terguncang, dan ia berteriak keras, lakukan sekarang. Bunuh dia. Kardinal berjubah hitam dan pria berjubah ungu di gereja menanggapi serempak dan hendak merapal mantra mereka. Jangan buang-buang waktuku. Fang Yu menghantamkan telapak tangannya ke depan. Ledakan. Terdengar teriakan, dan lebih dari 20 pria berjubah ungu terjatuh. Fang Yu melangkah maju. Pada saat ini, 8 kardinal berjubah hitam yang hadir berjalan bersama ke tempat yang tidak jauh di depan Fang Yu, mengeluarkan topeng dan memasangnya di wajah mereka. Melihat topeng hantu di wajah orang-orang ini, Fang Yu mengangkat alisnya sedikit. Klan Xuanming. Memang ada hubungan antara kultus Wushen dan klan Xuanming. Bagi para kardinal berbaju hitam, mereka mungkin menjadi beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya setelah mengenakan topeng. Namun di mata Fang Yu, tidak ada perbedaan. Fang Yu melangkah maju perlahan-lahan. Aura 8 kardinal berjubah hitam melonjak setelah mengenakan topeng. Mereka menatap Fang Yu dengan waspada, dan untuk sesaat tidak ada seorang pun yang berani mengambil langkah pertama. Apa yang kalian lakukan hanya berdiri di sana? Cepat dan lakukan sesuatu, teriak Uskup Agung. Bukan 8 kardinal berjubah hitam yang menanggapi auman Uskup Agung, tetapi tinju Fang Yu. Fang Yu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan meninju ke depan. Pah! Fang Yu tidak mengenakan cincin halus, tetapi kekuatan pukulan ini cukup untuk menghancurkan kehampaan. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, 8 kardinal hitam yang mengenakan topeng wajah hantu bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka semua meledak. Bahkan tanah di belakang mereka runtuh dengan suara keras. Saat seluruh gereja berguncang hebat, darah berceceran di langit. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.